Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afandi dari kelas R4E dengan nomor NPM 2019-21500-336. Subjek transindividual. Meskipun istilah transindividual diadopsi oleh Goldman dari khazanah intelektual Marxis, khususnya Lukács, Goldman tidak menggunakan istilah kesadaran kolektif dengan pertimbangan istilah ini seolah-olah menunjukkan pikiran-pikiran kelompok. Sebaliknya, konsep transindividual menurut Goldman menampilkan pikiran-pikiran individu tetapi dengan struktur mental kelompok. Menurut Faruk, subjek transindividual adalah subjek yang mengatasi individu yang di dalamnya individu hanya merupakan bagian. Subjek transindividual bukanlah kelompok individu-individu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan salah kesatuan satu kolektivitas. Goldman menspesifikasinya sebagai kelas sosial dalam pengertian Marxis, sebab baginya kelompok itulah yang terbukti dalam sejarah sebagian kelompok yang telah menciptakan suatu pandangan yang lengkap dan menyeluruh mengenai kehidupan dan yang telah mempengaruhi perkembangan sejarah umat manusia. Dalam strukturalisme genetik, subjek transindividual merupakan energi untuk membangun pandangan dunia. Yang F, pandangan dunia. Pandangan dunia memicu subjek untuk mengarang dan dianggap sebagai salah satu ciri keberhasilan suatu karya. Dalam karya strukturalisme genetik, pandangan dunia berfungsi untuk menunjukkan kecenderungan kolektivitas tertentu. Melalui kualitas pandangan dunia inilah karya sastra menunjukkan nilai-nilainya, sekaligus memperoleh artinya bagi masyarakat. Menurut Goldman via Faruk, pandangan dunia merupakan istilah yang cocok bagi kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lain. Pandangan dunia ini berkembang sebagai hasil dari situasi sosial dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh subjek kolektif yang memilikinya. Penelitian strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik pada prinsipnya adalah teori sastra yang berkeyakinan bahwa karya sastra tidak semata-mata merupakan suatu yang statis dan lahir yang sendirinya, melainkan merupakan hasil struktur kategori pikiran subjek penciptanya atau subjek kolektif tertentu yang terbangun akibat interaksi antara subjek itu dengan situasi sosial dan ekonomi tertentu. Menurut Goldman, karya sastra sebagai struktur bermakna itu akan mewakili pandangan dunia penulis tidak sebagai individu melainkan sebagai anggota masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan penelitian sastra yang menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat melalui pandangan dunia atau ideologi yang diekspresikannya. Keterkaitan pandangan dunia penulis dengan ruang dan waktu tertentu tersebut bagi Goldman merupakan hubungan genetik karena disebut sebagai strukturalisme genetik. Pada bagian lain, Goldman mengemukakan bahwa pandangan dunia merupakan perspektif atau koheren yang terpadu mengenai hubungan manusia dengan sesamanya dengan alam semesta. Sebuah analisis strukturalisme genetik didasarkan faktor kesejarahan karena tanpa menghubungkan dengan fakta-fakta kesejarahan pada suatu objek kolektif di mana suatu karya diciptakan, tidak seorang pun akan mampu memahami secara komprehensif pandangan dunia atau hakikat dari yang dipelajari. Pandangan dunia yang bagi Goldman selalu terbayang dalam karya sastra adalah abstraksi. Abstraksi itu akan mencapai bentuknya dan yang konkret dalam sastra. Oleh karena itu, pandangan dunia ini suatu bentuk kesadaran kolektif yang mewakili kelas sosialnya. Oleh karena itu, karya sastra dapat dipahami asalnya dan terjadinya unsur genetik dari latar belakang sosial tertentu. Keterkaitan pandangan dunia penulis dengan ruang dan waktu tertentu tersebut bagi Goldman merupakan hubungan genetik karena disebut strukturalisme genetik.
Atas dasar hal-hal tersebut, Goldman memberikan rumusan penelitian strukturalisme genetik ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, penelitian terhadap karya sastra seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan. Yang kedua, karya sastra yang diteliti mestinya karya sastra yang bernilai sastra, yaitu karya yang mengandung ketegangan antara keragaman dan kesatuan dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga, jika kesatuan telah ditemukan, kemudian dianalisis dalam hubungannya dengan latar belakang sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.